Halo teman-teman semua. Nah, pada video kali ini, ayo kita bahas tentang tumbuh kembang bayi. Dimulai dari perkembangan fisiknya, perkembangan motorik halus dan kasar, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, bahasa, dan moral. Nah, yang kita bahas pertama-tama dari perkembangan fisik. Ada pertumbuhan dari berat badan, tinggi, proporsi fisik, tulang, otot dan lemak, bentuk badan, gigi, susunan saraf, dan perkembangan indera. Nah, selanjutnya tentang perkembangan motorik halus. Pada bayi usia 1 bulan, ia dapat menggenggam tangan kita. Pada usia 3 bulan, kedua tangannya dapat saling menyatu dan menyentuh. Usia 4 bulan, bermain dengan rambut, jari kaki, dan tangan. Usia 5 bulan, mengambil benda kecil dengan kelima jarinya. Usia ke-8, memegang kubus di masing-masing tangannya. Usia ke-10 bulan, memasukkan mainan ke dalam wadah. Dan usia 12-16 bulan, ia dapat mencoret-coret walaupun belum bisa memegang alat tulis dengan benar. Pada perkembangan motorik kasar dimulai dari 1 bulan hingga 24 bulan, perlahan-lahan bayi sudah dapat mengangkat dagu maupun dada, dapat duduk, berdiri, berjalan, naik tangga, lari, dan berjalan mundur. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif pada bayi. Tahap yang kita gunakan adalah tahap sensory motor stage, yaitu terbagi dalam 6 bagian. Stimulasi sensori motor terbagi dalam 6 tahap. Yang pertama adalah refleks dari bayi lahir hingga 1 bulan. Pada periode ini, tingkah laku bayi kebanyakan bersifat refleks, spontan, tidak disengaja, dan tidak dapat dibedakan. Terus yang kedua adalah kebiasaan. Berawal dari umur 1 bulan hingga 4 bulan. Bayi mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan pertama. Kebiasaan dibuat dengan mencoba-coba dan mengulang-ulang suatu tindakan. Terus yang ketiga adalah reproduksi kejadian yang menarik. Berawal dari umur 4 bulan hingga 8 bulan. Tingkah laku bayi semakin berorientasi pada objek dan kejadian di luar tubuhnya sendiri. Ia menunjukkan koordinasi antara penglihatan dan sentuhan. Terus yang keempat adalah koordinasi skemata. Umur 8 bulan hingga 12 bulan. Bayi dapat mencari benda yang tersembunyi. Tampak bahwa ini mulai mempunyai konsep tentang ruang. Terus yang kelima adalah eksperimen. Berumur dari 12 bulan hingga 18 bulan. Anak memperkembangkan cara-cara baru untuk mencapai tujuan dengan cara mencoba-coba. Terus yang keenam adalah representasi. Berawal dari umur 18 bulan hingga 24 bulan. Anak mulai sadar akan gerakan suatu benda sehingga dapat mencarinya secara masuk akal bila benda itu tidak kelihatan lagi. Nah, di sini kami juga ingin membahas tentang perkembangan emosi, bahasa, dan moral. Emosi, kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah ada pada bayi yang baru lahir. Gejala pertama, perilaku emosional adalah keterangsangan umum terhadap stimulasi yang kuat. Ekspresi emosional pada bayi diketahui serupa dengan ekspresi pada orang dewasa. Pada umumnya, bayi mengungkapkan afeksinya dengan memeluk, menepuk, dan mencium barang atau orang yang dia cintainya. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah bahasa. Menurut William Stern dan Clara Stern, bayi usia 0-2 tahun, 3 masa perkembangan bahasa, yaitu masa pendahuluan, masa pertama, dan masa kedua. Masa pendahuluan yaitu 6 bulan sampai 1 tahun, anak mengeluarkan bunyi tak sengaja, tak berarti akhirnya mengeluarkan bunyi tertentu. Mula-mula bunyi tunggal, tersusun huruf hidup mati bibir, sehingga terbentuk kata mama, papa. Kata tersebut diulang lalu diberi arti oleh orang dewasa melalui bimbingan perbaikan sehingga bahasa.
Seandainya tidak dibimbing, maka anak tak bisa bercakap. Oleh karena itu, tak baik kalau tidak bersikap gagu dalam membimbing sebab akibatnya bisa fatal. Kemudian masa pertama, 1 tahun sampai 1 tahun 6 bulan. Anak sudah mengucapkan sepatah kata yang merupakan kalimat lengkap. Contoh, mim, mam. Kemudian yang terakhir adalah masa kedua, yaitu 1 tahun 6 bulan sampai 2 tahun. Anak sudah timbul kesadaran bahwa setiap benda mempunyai nama. Anak haus kekayaan bahasa. Anak mulai bertanya, apa ini? Apa itu? Mula-mula nama benda. Kemudian nama pekerjaan dan nama sifat. Nah, di sini kami juga ingin membahas tentang moral. Ada sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral, menurut Hurlock tahun 1090. Peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa benar dan salah apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. 2. Peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap pada berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Peran interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Jadi berikut sudah kita bahas tentang pertumbuhan bayi. Kemudian inilah kesimpulan dari kita. Pengetahuan tentang cara mengasuh anak sangatlah penting bagi semua orang tua dan calon orang tua. Karena bagaimanapun kita bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Tuhan. Mendidik anak dengan dan melahirkan generasi yang baik dan bermutu. Meskipun terjadi kesenjangan karena perbedaan latar belakang, seharusnya hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak memperhatikan tumbuh kembang anak. Apalagi di usia 0 sampai 2 tahun, pada usia ini bisa saja terbentuk karakter anak dari pola asuh orang tua. Maka dari itu, sangatlah penting pengetahuan bagi orang tua cara mendidik anak yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik maupun psikis tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang. Apabila Anda atau keluarga Anda mengalami kelambatan sesuai usia, maka disarankan konsultasikan pada tenaga profesional atau psikolog segera. Sekian dari presentasi kami. Salam kelompok 2.